sempat hadir. Kemudian yang kami hormati Ibu Laurencia Ende, Pak Miftahur Rahman, Pak Anas sedang ada di Bandung katanya nih. Kemudian Bu Ciuning, Pak Gunawan, Eka Susila, Nasihudin, dan Ibu Lutiam. Kemudian yang kami hormati adik-adik kami mungkin ya, semuanya mudah-mudahan bersemangat semua. Para anggota komite pembelajaran di sekolah penggerak yang ada di 7 sekolah yang saya sebutkan tadi. Mari hati-hatinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 1 Tugu Agung ini dalam rangka melaksanakan apa? IHT ya? Ya, KKG, kelompok kerja guru terkhusus dalam kaitan kegiatan di sekolah penggerak. Jadi atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Muhammad Amin SPD MPD, itu ada kabarnya di depan saya, beserta seluruh jajaran, Bapak Sekretaris, para kepala bidang sampai ke tingkat paling bawah di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentu kami menyambut baik acara ini, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya kegiatan ini, maka kami meyakini bahwa Bapak Ibu akan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahnya masing-masing terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak. Bapak Ibu harus bersyukur, berbangga hati bahwa sekolah-sekolahmu di bawah pimpinan para kepala sekolahnya masing-masing, alhamdulillah kita terpilih di tahun pertama sebagai pilot project sekolah penggerak yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu, di Sumatera Selatan ini saja, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, cuman ada 3 kabupaten yang ditunjuk sebagai pelaksana sekolah penggerak ini, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir kita ini, Oku Timur, dan Banyuasin. Paling banyak kita Pulau, alhamdulillah. Di Oki khusus pada jenjang sekolah dasar kita ada 13 sekolah. Sebenarnya yang nominasi itu 20 sekolah. Namun mungkin karena keterbatasan dana akibat pandemi Covid tadi, maka yang diberikan katakanlah amanah untuk menyelenggarakan ini untuk tahun pertama 13 sekolah itu. Di jenjang SMP ada 7, di jenjang TK ada 2, SMA ada 6. Nah Bapak Ibu, konsekuensinya memang kalian harus lebih repot dari sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena kalian diberikan perlakuan khusus untuk menjadi penggerak, untuk melahirkan pelajar Pancasila, begitu ya. Dan tentu untuk mencapai situ kalian harus dibekali. Bekalnya sudah luar biasa sejak adanya DKP ya. Ada DKP kemarin ya. Apa itu DKP? Diklat Komite Pembelajaran yang Zoom meeting 10 hari itu. Kalian tidak pajak kemana-mana itu, kondangan tidak pajak melok, wong yasinan tidak pajak melok siang malam ngurus laptop tidak lewat Zoom meeting itu. Ya memang kata orang untuk mencapai tingkat kekerasan yang tinggi, parang pedang itu harus dibakar, dimerah-merahkan dulu, dilempar sampai menjadi yang kita inginkan itu. Kalian harus berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maunya kami, harapan kami setelah Bapak Ibu menjadi komite pembelajaran seperti ini, tingkatkan lagi posisi dirimu menjadi guru penggerak. Khusus anak-anak yang muda-muda ini, kesempatan besar bagi kalian untuk menjadi guru penggerak itu. Di angkatan 5 ini tidak ada Pak Mubes ya, Pak Miftah, tidak ada OKI lagi. Karena diberikan kesempatan kepada 5 kabupaten kota ya akan masuk di tahun kedua ini. Jadi di tahun kedua ini bertambah 5 kabupaten atau kota. Kota Palembang salah satunya, kemudian kota Pakaralam, Pali dan sebagainya itu, Musirawas juga. Sehingga di tahun kedua ini ada 8 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini yang akan melaksanakan program sekolah penggerak ini. Bapak Ibu, mungkin kalau dihitung dari segi finansialnya kalian tidak mendapatkan yang terlalu spektakuler gitu ya. Paling-paling kalian dalam kegiatan ini ya tentu saja sebagai kewajarannya, pada saat haus kita minum, saat lapar kita makan, begitu ya. Itu walaupun kalian dimanapun ya seperti itulah ya. Kita kewajarannya. Mungkin nanti pulang-pulang juga kalian adalah semacam tanda cinta kasih dari panitia-panitia ini memberikan kepada
kepada kalian sebagai pengganti uang perjalanan kalian. Memang tidak spektakuler, tapi itu tadi. Inilah cara kalian untuk menempa diri dalam rangka meningkatkan kompetensi dirimu. Yang saya katakan tadi terkait dengan guru penggerak tadi, karena tidak otomatis Bapak Ibu. Bukan berarti sekolah penggerak ini punya guru penggerak. Statusnya hanya komite pembelajaran. Tapi kalau kalian nanti, namanya manusia biasa kan, kita ini wajar dong punya keinginan-keinginan ya. Sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, sudah 7 tahun jadi guru, pengen dong jadi kepala sekolah, pengen jadi pengawas sekolah, dan seterusnya. Ingin meningkat karirnya, itu normal-normal saja. Pak Bu, tahun 2022 yang akan datang, rekrutmen calon kepala sekolah tidak lagi lewat seleksi calon kepala sekolah sebagaimana yang sekarang ini ya. Tapi mereka yang alumni guru penggerak lah yang akan menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Itu diberikan reward khusus dari kementerian. Loh, mengapa begitu Pak? Pak Bu, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta itulah paham nian bahwa mungkin kalau di jenjang sekolah dasar ini 70% kepala sekolah kita tidak pacak laptop, tidak mengerti IT, yang digital ini tidak paham. Akibatnya menghambat tugasnya. Selembar ngetik surat selembar saja harus minta bantuan operator sekolah. Padahal kita ini bekerja yang sangat cepat Bapak Ibu. Sangat cepat, kadang-kadang malam itulah kita diperintah, malam itu kita bekerja Pak Miftah ya, Ibu Lutia ya, Ibu Ende ya. Malam-malam itu kita kerjakan, besok sudah harus selesai surat itu. Lu kalau nunggu operatornya datang seminggu sekali, seminggu tidak selesai itu. Maka dituntut kepala sekolah yang bisa IT dari bisa teknologi digital ini. Nah, mereka yang tergabung di guru penggerak ini bisa diasumsikan pasti ngerti dunia digital ini, ngerti laptop, baca Zoom meeting, baca segala macam itu. Termasuk kalian ini, saya berbangga hati Bapak Ibu melihat, oh di ruangan, ya Allah sudah main laptop kalau ya, syukurlah ini suatu terobosan baru bagi dunia pendidikan. Kami di depan ini insya Allah dalam kurun waktu 10 tahun ke depan akan berakhir tugas ini. Akan purna waktu Pak Muglisnya, Pak Anas sudah rasanya pengen muda lagi Pak Bu. Pengen umur 25 tahun lagi macam itu, supaya lama berkiprah di bidang pendidikan ini. Karena pendidikan sudah diambang kemajuan ini. Pak Bu, sepulang dari ini, Bapak Ibu sebagai guru sekolah penggerak, saya tidak suka kalau Bapak Ibu banyak main spidol lagi. Ngajar main spidol, terus apa main kapur, ada. Zaman itu sudah mulai kita tinggalkan. Eranya sudah berubah, pakai PowerPoint, kalian ngajar ada. Syukur kalau bisa membuka Google Spreadsheet itu ya. Ada Google Slide, Google Doc, Google Spreadsheet dan segala macam. Menggunakan Google Formulir, Google Classroom, Google Meeting, pakai yang itu. Gunakan teknologi itu. Pak Bu, bagaimanapun naik sepeda motor lebih baik daripada jalan kaki ya. Karena motor menggunakan mesin. Kamu ngajar ibu kalau pakai mesin lebih enak dong. Tayangkan video di depan itu, mungkin unduh dari YouTube, dari segala macam yang bagus-bagus, yang relevan dengan pembelajaran hari itu, tayangkan biar anak-anak kita menontonnya. Sudah nonton, komentari. Mak Mano, apa tanggapanmu tentang video yang baru dipaparkan tadi? Lebih enak daripada kalian pakai CBSA. CBSA lagi, gue Pak Muglis Bu Lutia ya. Catat buku sampai nggak main lagi tuh, kita nak catat buku sampai habis no. Anak-anak kita lah buka YouTube, anak-anak kita lah buka Google. Semua yang kita catat dari depan itu dia 10 langkah lebih maju. Berat sekaligus mengasihkan Bapak Ibu. Tantangan kita berat, siapa tak galak belajar, tak usah ngajar. Galak boleh ke teman-teman yang dari seberang, dari Jawa ya. Galak tuh Pak, galak itu anjing ya. Seram itu kan. Galak tuh pemarah gitu kan. Galak bahasa Palembang tuh mau, gitu kan. Jadi kalau mau ngajar wajib belajar gitu. Kakek pintar murid dari kita mana nih? Wibawa kita di mana? Gak pede Bapak Ibu, saya ini guru dulu. Saya ini guru SMP, latar belakang pendidikan FKIP jurusan matematika. Saya ngajar SMP matematika. Kalau nggak menguasai yang nak diajar goyang Pak nanti di kelas itu. Percaya tidak kalian? Kok ketar-ketir ya? Saya pernah mengajar di Palembang dulu. Mengajar pelajaran IPA, sanggup nggak Bapak?
Sebetulnya sih sanggup, akhirnya mengajarkan IPA itu juga ya. Tapi beda Pak Pemanita. Ibarat nyetir mobil Pak, nyetir mobil dewek dengan mobil pinjaman beda. Remnya sama apa apa namanya lampu sedannya hidup apa tidak kayak gitu. Jadi berbeda. Kalau yang memang kompetensi kita pede Pak Bu mengajar itu. Langkah kita tegak, percaya diri, ditanya tidak pemarah. Ini kalau ditanya pemarah tanda-tanda ini. Jangan banyak tanyaan dulu, jelas dengarkan dulu penjelasan aku nih. Oh itu tanda-tanda mulai menguasai materi ini. Tidak ada jalan lain kita ini belajar. Kita ini manusia biasa, tidak ada ilmu datang ke dalam diri kita ini tanpa belajar. Kita bukan nabi, bukannya para anbiya kata yang datang sendiri ilmu itu berupa mujizat, tidak. Kita harus belajar, ya kan? Kita harus menempa diri supaya kita baca ngajar tadi. Nah jadi itulah singkat yang akan saya sampaikan. Tekuni kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Bu, mereka-mereka yang berada di puncak-puncak karir seperti Pak Miftahur Rahmat, Pak Gunawan, Eka Susila, masih muda-muda mereka sudah jadi kepala sekolah. Dan ternyata bagus. Nah, apakah mereka itu santai-santai saja? Tidak. Yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu saya saat ini dipercaya katakanlah menjadi kepala bidang pembinaan di SD. Sebenarnya kayak saya tuh kalau basis pendidikannya di SMP, tapi sudah cukup lama bekerja di SD ini dah. Apakah saya santai-santai saja tinggal merintah anak buah baik di kantor? Tidak Bapak Ibu. Kadang-kadang malam-malam jam 9 jam 10 kadang lewat, masih berkomunikasi lewat WA, lewat email dan segala macam itu. Seperti misalnya memantau kelulusan program sekolah penggerak tahap 2 ini. Jam 10 malam Pak Bu masih gitu di rekap dulu Pak, kali minta laporan berapa nih yang oki ini dapatnya, bandingkan dengan kabupaten lain, menang apa kalah gitu nih. Beliau ya bagus juga dalam artian yang positif. Beliau tidak mau kalah dengan kabupaten lain. Alhamdulillah kita tidak kalah. Di 3 kabupaten yang apa namanya yang tahun pertama tadi dengan Banyuasin dan Oku Timur kita terbanyak. Tinggal tahap kedua ini wawancara dan apa simulasi mengajar itu. Kalau ini lolos juga, alhamdulillah kita akan tetap terpandang Kabupaten Oki ini di mata di tingkat provinsi, di tingkat pusat, di tingkat nasional. Ini tidak bisa Bapak Ibu dijangkau oleh kepala dinas sendiri. Tidak mampu, beliau hanya manajer kita, pemimpin kita, ya. Harus didukung dari kita-kita ini. Semua kita ini di tingkat manapun itu, di tingkat kecamatan misalnya ada pengawas sekolah seperti Pak Muklis, di tingkat apa namanya ada ketua K3S seperti Pak Mifta, Pak Nasiuddin dan sebagainya ini. Di tingkat sekolah ada guru-guru sampai operator sekolah semuanya penting. Mak bahasa wong tuh ibaratnya gerigi-gerigi pada mesin motor itu, cikok baik tak berputar, Bapak Ibu tak beligat, dan itu mesin itu. Jadi di antara kita ini siapa Pak yang paling penting? Enggak kati, sama pentingnya. Sekolah dekati operator, selesai. Data-data mana nak cari sertifikasi, tak valid sertifikasi itu beda. Dak poding, dak cair bos itu kalau dak poding tidak beres. Guru tak masuk kelas, murid berkelahi, berbalah. Kacau juga. Kepala sekolah tak datang ke sekolah. Ada apa namanya hujan angin, apa namanya atap-atap itu lepas kalau di apanya genteng-genteng itu tidak dibenahi oleh kepala sekolah, mana nyaman lagi sekolah itu tak. Jadi semua orang, semua unsur yang ada di dunia pendidikan ini penting. Jangan menganggap diri kita tidak penting. Semuanya penting. Tapi tidak boleh juga merasa penting sendiri. Kalau ada aku, udah. Kalau ada aku mana sekolah ini. Nah ini sifat-sifat yang tidak bagus pula. Kemudian kalau ada operator sekolah merangkap di sini, kami selalu ingin berpesan kepada operator sekolah, banyak pujian terhadap operator sekolah ini bahwa mereka ini rajanya data, pengolah data. Namun tolong juga kalian harus punya integritas yang baik, punya mental yang baik, punya pikiran yang baik, hati yang bersih. Jangan merusak data wong. Kalau ngajar 24 jam, kalian ketik 22 jam, tidak valid sertifikasi itu. Itu bahkan ada sekolah yang sudah sertifikasinya sudah sertifikasi dana bosnya sudah 2-3 bulan tidak cair karena RKS online-nya tidak jadi. Dimarahi Kepsek, operator ngomong akan ku obrak-abrik data itu. Kalau aku diberhentikan. La ilaha illallah. Ingat, rata-rata operator itu anak muda kan, generasi muda yang masa depannya masih panjang. Berjuanglah dari sekarang sekuat daya kalian, sesuai kemampuan kalian, dengan hati yang bersih, dengan tekad yang baik begitu. Agar Tuhan kasihan sama kalian, diperjuangkannya masa depanmu. Siapa tahu kebijakan pemerintah tahun depan ini konon kabarnya, tapi memang belum pasti ya.
mulai merekrut P3K untuk operator sekolah. Alhamdulillah kan, tepuk tangan dulu. Kalau itu terwujud Bapak Ibu, maka gaji kalian 10 kali lipat akan naik, ya kan gitu. Tapi ini tadi dimulai dengan hati yang bersih tadi. Pak, kalau kepala sekolah itu ngadap saya kemarin di hari Jumat mengatakan seperti itu Pak, data dapodiku akan diobrak-abrik oleh operator nakal ini tadi Pak minta. Lo kan gampang kata aku, kan admin itu di kabupaten. Kalau hari ini direset di ruang perencanaan itu bisa tidak dibuka lagi? Sudah diblok, sudah ganti password, bisa tidak dibuka lagi? Sudah tidak bisa lagi. Ibarat kata Pak Nasiuddin atas sekolah penggerak tahun kemarin, buka sekolah penggerak itu kan dari CPKB ya. Kalau diam-diam tanpa sepengetahuan beliau nih, reset password dia nih, baca tidak dibukanya lagi. Mana nak simulasi mengajar? Artinya tidak bolehlah kita adu kuat seperti itu. Udah mentang-mentang kita operator, lagi nak adu kuat, nak ngancam-ngancam aja itu janganlah. Kan di atas langit masih ada langit. Uji kita begitu penting, masih banyak jauh yang lebih penting dari kita. Kira-kira begitu ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama Bapak Kepala Dinas dengan seluruh jajarannya, menyampaikan selamat mengikuti KKG ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini, dan profesionalisme kalian, integritas, kompetensi dan lain sebagainya kalian itu tingkatkan dari waktu ke waktu sampai kalian menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada hari ini. Iya, lanjutkan pekerjaan ini sesuai dengan yang sudah terjadwal. Kami akan kembali ke Kiai Agung dan nanti pada saatnya diskusilah Bapak Ibu sesuai sebagaimana yang kalian inginkan, bertanya dengan yang menjadi pemateri-pemateri itu, sehingga kita ini apa yang kita dapatkan itu memang betul-betul sesuai harapan kita. Jangan kalian diam pada saat diskusi, kita diam di luar mulai ngoceh. Tidak perlu bagus penjelasan Bapak tadi itu. Tidak perlu bagus, tapi disuruh tanya dengan aku tanya. Dan kita ini satu hal Bapak Ibu yang tidak boleh kita lakukan, iri dengan orang lain macam itu. Iri itu sudah sifat negatif. Yang kedua di atas iri apa lagi? Dengki. Dia itu kan waktu zaman sekolah buyan dari aku. Sekarang mah jadi pembicara ini dulu jauh dia ada siap menerima keberhasilan orang lain. Tidak apa-apa kalau orang lain maju, kita belajar dari dia. Di mana lebihnya dia, kita ikut belajar. Pendek kata bersaing secara positif sehingga secara tidak langsung meningkatkan kompetensi kita galau-galau. Yang ingin kita majukan ini galau-galau bukannya satu persatu sekolah baik. Kemudian terkait dengan asesmen nasional ya. Asesmen nasional tahun pertama ini bagi jenjang SD ya. Ini katakanlah memang try and error bagi kita. Ada yang connect, ada yang tidak. Kalau aku baca di grup itu Pak Mughlis, Pak Mirza, pening kalau di sana tidak connect, di situ tidak connect segala macam. Ada yang semi online ada yang menumpang, di ditekan habis oleh tempat yang ditumpangi. Harus bayar 4,5 juta, geladi 4,5 juta. Hari-hari pakai 4,5 juta bro. Ya Allah, dipajak ini itu Pak ya, Pak Nasiuddin. Janganlah seperti itu. Sarana prasarana ini infokus, layar, kemudian laptop, kalau memang itu milik sekolah, pada hakikatnya itu milik kita bersama. Itu plat merah kalau bangsa motor mobil ya. Pakai untuk kepentingan bersama. Jangan mentang-mentang sudah milik SD 1 Tugu Agung, SD tetangga tidak boleh pinjam, boleh sepanjang ya beraturan itu saja. Apa tidak boleh memakai lab komputer SMA Lempuing Jaya itu boleh, karena memang itu milik negara Galuh, bukan milik mutlak orang-orang yang ada di situ ya. Milik negara Galuh itu namanya zonasi sarana prasarana. Jadi jangan juga sekolah-sekolah yang menumpang kok merasa minder gitu ya, merasa minder dengan sekolah yang ditumpang itu. Mungkin di sini kalau yang dekat di sini kalau SMK Lempuing Jaya ya. Ya karena dia SMK memang peralatannya jauh lebih lengkap daripada yang lain. Tidak apa-apa kalau kita meminjam, tapi tekad itu tahun depan kita akan menyelenggarakan sendiri, tidak lagi minjam lagi. Barangkali ini saja, masih banyak tentu agenda yang akan kalian jalani. Atas nama Bapak Kepala Dinas menyampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia dan kami banggakan. Demikian tadi pengarahan
dari Dinas Pendidikan dalam hal ini disampaikan oleh Pak Kasih Kurikulum dan sekaligus menjabat beliau ini saat ini Kabid Pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada saatnya nanti Pak Haji, kalaupun nanti mau undur diri melanjutkan perjalanan, kami persilahkan, kami doakan semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian dalam perjalanan sampai di tempat nanti tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih sekali lagi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kami pamit ya. Serta teman saya